Ninggal nu kumaha Dek? Iya teh. Buukna. Buukna kumaha Dek? Rancung gitu. Alina burem Beureum. Terus etana ageng teu? agung. Ageng pisan. Tapi eta teh bos Dede gitu. Gitu teman-teman. Jadi pengakuan delatif ya di kebun sebelah sono itu tuh ada sosok makhluk yang baik ya Dede ya. Baik ya. Yang baik katanya bosnya Dede. Bosnya delatif katanya. Jadi si bentuknya itu rambutnya merah terus badannya gede. Ya. Jadi badannya gede teman-teman. Dan jadi gimana Bu kejadiannya itu Bu? Delatif waktu masih kecil, di usia 3 tahun ya, Iya. dia suka main sendiri, makan sendiri tapi suka bagi-bagi gitu. Harus dibagi, kalau jajanan itu makanan harus dibagi. Saya kan kenapa dia harus dibagi, itu temen Dede katanya gitu. Dibaginya ke siapa? Ke temennya gitu. Tapi kan sama saya nggak kelihatan itu. Oh jadi temennya itu nggak kelihatan gitu. Sama ibu mah nggak kelihatan, tapi dia harus suka nangis kalau nggak dikasih. Suka bagi katanya, kasihan. Terus itu kalau misalkan makanan gitu ya Bu ya, harus dibagi, itu dibagi terus itunya dimakan atau gimana Bu? Kelihatan kita mah nggak kelihatan, nggak, cuman apa, acak-acakan. Oh acak-acakan. Dek, alhamdulillah ya, AA ketitipan amanah dari Pak Haji Rahmat buat Dede jajan katanya. Mohon diterima ya Dek. Buat jajan ya Dek ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi ya di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah untuk vlog kali ini saya sedang berada nih di area perhutanan teman-teman. Nah jadi sekarang saya berada di tepatnya ya di blok Mananti. Desanya nggak tahu ya desanya kemana, cuman kecamatan Lemah Sugih teman-teman. Nah di sini saya ya mendengar kabar dari konten kreator lain ada anak berusia 4 tahun yang dari kecil itu sampai sekarang dia itu diasuh sama sosok yang tinggi besar katanya ya seperti sosok genderuwo ya dan kuntilanak. Nah jadi si anak itu tidak boleh ada yang mengganggu, bahkan anak kecil gitu, anak sebesar saya ya, seumuran saya tidak boleh bikin dia nangis. Kalau misalkan bikin dia nangis itu katanya bisa, konon katanya ya, ini mah konon katanya bisa langsung sakit gitu kalau misalkan dia disakitin. Nah pokoknya teman-teman penasaran seperti apa kisahnya ya, dan kita langsung bertanya ke orang tuanya dan anaknya, mudah-mudahan ada ya, soalnya ini perjalanan menuju rumah tersebut sangat jauh dan ini jalanannya pun seperti ini. Maaf teman-teman, ini teman saya ya. Nah jadi perjalanannya seperti ini. Pokoknya teman-teman pantau terus dan ikutin terus perjalanan saya menuju si Delatif, anak usia 4 tahun tersebut. Nah langsung aja ya kita menuju ke tempat tersebut dan menanyakan ke orang tuanya. Mudah-mudahan ada nih ya, mudah-mudahan ada. Kita langsung aja ke sana teman-teman. Nah pokoknya stay terus di channel Pedesaan Indonesia. Bapak juga nih lagi mikul. Pak, mulih di sawah. Pak, mulih di sawah. Nah jadi ke rumahnya Delatif ya, ini harus memakan waktu yang lebih lama. Jadi kita harus jalan kaki berapa menit ya, kurang lebih 15 menit teman-teman.
Dan jalanannya pun seperti ini karena ke bawah tidak bisa bawa motor. Wah, ini ada si AA nih, mungkin lagi nyangin gitu ya. Assalamualaikum, A. Nuju naon, A? Menuju ngantesan Bapak. Oh, mohon. Abi bade ngiring ngalangkungnya anya. Punten. Nah, jadi perjalanan menuju rumahnya tersebut harus melewati jalan setapak ini teman-teman, atau bisa disebut galang ya kalau bahasa Sundanya mah. Tapi masya Allah tabarakallah ya teman-teman, di sini udaranya itu sangat enak sekali gitu. Ke samping kirinya juga nih pesawahan dan pegunungan juga, dan ke sebelah kanannya ya ini itu sama teman-teman. Dan di sebelah atas sana ya, di bawah lereng pegunungan, nah yang ada di sini nih itu ada pemukiman warga juga teman-teman, tapi saya tidak tahu ya di sana itu kampungnya kampung apa gitu. Bagus ya teman-teman ya, di sini itu rumahnya itu di bawah-bawah pegunungan gitu, sampai-sampai itu bisa disebut, bisa dibilang di tengah hutan. Tapi kalau misalkan disamperin itu tidak tahu ya apakah perkampungan atau perhutanan gitu ya. Nah teman-teman bisa dilihat ya, perjalanan menuju ke sini itu sangat ekstrim, bisa dibilang ekstrim gitu. Karena kalau misalkan orang kota yang ke sini mah bahkan bisa juga gitu ada yang gak bisa jalan ke sini gitu ya. Nah teman-teman, mungkin kalau misalkan dari sini di shoot ke sana ya, ini bisa memakan waktu yang lebih lama gitu. Jadi kita akan percepat perjalanan menuju ke rumah Delatif tersebut. Waduh, ini jalanannya juga seperti ini teman-teman, harus ekstra hati-hati gitu. Wah, kita jalan atas aja nih. Nah, di sini ada motor ya, emang benar-benar luar biasa gitu kan, sangat bisaan gitu teman-teman bawa motor ke sini gitu. Padahal ini jalanannya seperti ini teman-teman. Wow, ngeri gitu ya. Di sini ada bapak juga nih lagi mikul. Pak, mulai ke sawah. Nah teman-teman, dan ini alhamdulillah ya, saya ini sudah hampir sampai menuju rumahnya Delatif. Nah itu ada gubuknya ya, gubuk Delatif di sebelah sana, dan jalanannya seperti ini teman-teman. Kita telusuri aja ya.
Dan ini jalanannya seperti ini karena ini tidak ada jalan alternatif lain. Jadi terpaksa harus jalannya ke sini teman-teman. Wow, wah itu ada Dede Latifnya teman-teman. Wah ini ayahnya lagi tidur. Alhamdulillah ya, ini saya sudah sampai menuju rumahnya Dede Latif yang berada di Blok Mananti. Nah itu ada si ibunya, mungkin lagi apa ya. Kita lanjut aja ya, kita tanya gitu si ibunya. Assalamualaikum Bu. Salam. Kumaha damang Bu? Alhamdulillah. Bu, abi bade tumaro sakedik ya bunya. Kan aya konten kreator sanes gitunya Bu. Anu entah bahwa Dede Latif teh kumanya nuju alita teh diasuh sinaku makhluk halus gitunya bunya. Ta abi teh hoyong memperjelas gitunya bunya. Pami abdi non kah ninggal tina YouTube mah kan kurang jelas bilih aya itu iya gitunya bunya. Jadi sakantenan ka dieu abi bade naroskeun anu pasna gitu ya bunya. Ai Dede Latifna teh nu mana Bu? Nu iya. Oh. Tah Bu. Ibu teh nyarios Indo Bu. Oh campur. Oh campur gitunya. Nah teman-teman ini teh ibunya Dede Latif ya, ibu kandung Dede Latif. Nah Bu, jadi gimana Bu kejadiannya itu Bu? Dede Latif waktu masih kecil, di usia 3 tahun ya, Iya. dia suka main sendiri, makan sendiri tapi suka bagi-bagi gitu. Harus dibagi, kalau jajanan itu makanan harus dibagi. Saya kan kenapa dia harus dibagi? Itu temen Dede katanya gitu. Oh, dibaginya ke siapa? Ke temennya gitu? Tapi kan sama saya nggak kelihatan itu. Oh jadi temennya itu nggak kelihatan gitu? Sama ibu mah nggak kelihatan, tapi dia harus suka nangis kalau nggak dikasih. Suka bagi katanya, kasihan. Terus itu kalau misalkan makanan gitu ya Bu ya, harus dibagi, itu dibagi terus itunya dimakan atau gimana Bu? Kelihatan kita mah nggak kelihatan, nggak, cuman apa, acak-acakan. Oh acak-acakan. Oh jadi nggak kelihatan gitu ya dimakannya mah gitu, tapi tahu-tahu acak-acakan wehnya Bu. Nah Bu, terus kan lihat di konten kreator lain ya Bu ya, ada apa Dede Latif teh nggak boleh ada nu ngaheureyan cenanya Bu nya. Kalau misalkan ada yang menyakitin dia katanya bisa sakit, itu betul Bu? Iya. Jadi Kalau kelewat batas gitu ya, isu yang isengnya itu suka sakit. oh kalau misalkan saya ya terus iseng sama Dede Latif terus kelewatan batas itu suka sakit. Kok bisa gitu ya Bu ya? Jadi aneh gitu ya Bu ya. Saya bahkan ibu juga mungkin aneh ya Bu. Tahu sih sama si bos katanya. Kata siapa? Kata si Dede mau dikasih tahu sama si bos kalau dia menyakiti dia gitu. Tapi Saya sampai sekarang gitu Bu? Kata saya mah ya si bosnya nggak kelihatan, kata saya gitu. Mama nggak tahu itu kan deket mama katanya gitu. Suka duduk di deket mama gitu. Tapi sama ibu mah nggak kelihatan. Oh jadi kalau misalkan ada yang iseng sama Dede Latif terus isengnya kelewatan batas itu, kata Dede Latifnya suka bilang sama si bos gitu. Si bos Tapi si bosnya siapa gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya mah mungkin belum ini ya si dedenya. Dede suka kalau ditanya sama dia suka ngasih tahu di mana tempatnya tinggalnya gitu, suka ngasih tahu temannya berapa orang gitu. Dia
ngasih tahu namanya, tapi kayak saya juga suka ketawa gitu, orang nggak ngerti gitu saya juga ya. Gitu. Tapi katanya sama mama udah nggak kelihatan orang yang ikut katanya ke sini. Tapi itu suka iya, kadang-kadang dianya juga suka ngomong gitu. Ngomong gimana, Bu? Ngomong sendiri gitu. Kalau main itu saya di bawah, dia mah di atas di kebun gitu. Oh, sendirian. Nggak pernah rewel. Oh, merasa selalu ada teman mungkin ya, Bu ya. Orang sini juga udah pada tahu. Oh, udah pada tahu. Kalau yang lain mah anak kecil kan usia baru Segini mah rewel ya, Bu ya. lagi masa-masanya ini. Tapi ini mah enggak selalu ada ditemani, tapi ibu juga Suka, bingung gitu ya. Suka bingung. Tapi alhamdulillah nggak jahil ya. Oh, nggak jahil. Kata orang yang tahu itu katanya sayang sama dia tapi nggak jahat. Ibu juga sempat menanyakan mungkinnya ke orang yang lebih tahu. Lebih tahu. Berarti makhluk itu baik mungkin ya, Bu ya. Baik sama dia mah. Tapi Bu, sebelumnya Ibu pernah nggak ngajakin Delatif kemana gitu sampai-sampai dia itu bisa ditemani sama makhluk gaib gitu, Bu? Oh, cuman di itu aja di rumah di deket TKT. Oh iya, di Ya. atas ya, Bu ya. Nah, kan dia itu kan bekas TK itu kan bekas kuburan ya. Iya. Lapang pol itu bekas kuburan. Saya itu suka nanya, dia itu di situ ada apa gitu, suka pengen tahu ya. Dia suka Oh. banyak katanya gitu. Malah yang suka ngikut itu juga si bocil katanya ikut ke sini yang deket TK itu. Tapi nggak kelihatan. Sama kita mah nggak kelihatan, tapi nyari tahu sama orang tua emang iya ada katanya si bocil itu. Sosok anak kecil kayak tuyul tapi rambutnya anjing katanya. Oh. Bikin aneh tapi menurut dia nyaman nyata ya, Bu ya. Iya. Terus Bu, selain itu ada nggak kejadian yang lain gitu? Udah, kalau itu mah nggak pernah lagi, soalnya kan si Dede nggak pernah dibawa kemana-mana lagi, cuman di rumah aja sama di kesini ke sawah. Kalau ke kuburan paling gitu. Emang kalau dibawa ke tempat-tempat begitu dia suka tahu gitu. Berarti sakti ya si dedenya ya, Bu ya, bisa melihat gitu. Kalau dibilang kata orang Sunda mah sayuni cenanya, Bu ya. Dia suka melihat, kata saya enggak. Mama itu deket mama gandeng, kata saya juga jangan nakut-nakutin gitu. Oh gitu. Jadi si Delatif itu teman-teman suka nakut-nakutin ibunya. Suka bilang, mah itu di samping mama ada apa gitu ya, Bu ya. Padahal sama ibu mah nggak kelihatan gitu. Aneh juga ya, Bu ya. Tapi mungkin itu kekuasaan Allah ya, Bu ya. Nah, Bu, si Delatif itu, Bu, kalau misalkan main ke kebun mana sih, Bu? Oh, itu ke kebun situ, kebun deket jambu. Oh, jadi ke kebun sebelah sana ya, Bu ya? Tuh yang itu ya. Tapi Delatif itu sendirian ke sana, Bu? Iya, sendirian. Tanpa ditemani sama siapa-siapa gitu. Besok main sendiri. Jangankan Delatif gitu, saya juga yang udah dewasa ya, Bu ya, kehitungnya ke sono itu takut ada ular atau apa gitu ya, Bu ya. Suka dimarahin sama saya juga, nggak apa-apa Mas katanya gitu. Kata si Delatifnya. Takut orang tua. Iya. Ibu juga yang orang tua takut, tapi Delatif mah enggak gitu ya, Bu ya. Nah, Bu, saya mau lihat Delatifnya ya, Bu ya, mau menanyakan, tapi dia menjawab nggak sih, Bu? Insya Allah kalau lagi ada yang nemenin pasti ngejawab. Kalau lagi dianya nggak mau ya nggak bisa dipaksain gitu. Oh iya, kita coba aja ya, Bu ya. Pak, Bapak ayahnya Delatif ya, Pak ya? Iya. Saya mau izin ya, Pak ya, mau nanya ke Delatifnya, boleh? Oh, boleh. Boleh, silakan. Dek, namina sa? Oh, Delatif. Ini naon, Dek?
Ayo Dede sok amang ke mana bae? Di mana? Oh di kebon di ditu. Sok sarang saha di ditu teh? Sorangan. Sorangan saudara ibu. Sok aya nu maturan kulan? Tadi jenis tadi Oh Dede tadi tos di kebon di ditu. Atas naon? Kulan? Cacaang. Cacaang teh naon ibu? Oh ngababad bener nyabunya. Oh Dede kali itu tos cacaang. Nyalira. Di dituna di rencangan tuh. Hante nyalira bae. Ayo Dede osok ningali ya Dek. Oh. Sok di mana ningalnya? Naon? Ningal nu kumaha Dek? iya teh Buukna. Buukna kumaha Dek? Rancung gitu. Alina burem Beureum. Terus etana ageng teu? agung Ageng pisan. Tapi eta teh bos Dede gitu. Gitu teman-teman. Jadi pengakuan delatif ya di kebun sebelah sono itu tuh ada sosok makhluk yang baik ya Dede ya. Baik ya. Yang baik katanya bosnya Dede. Bosnya delatif katanya. Jadi si bentuknya itu rambutnya merah terus badannya gede. Oh, jadi badannya gede teman-teman dan selalu menemani Dede ya Dede ya. Suka menemani Dede. Nah Dek, selain itu Dek ya, Dede sok ninggal di teu? Naon? Lan? si bos Si bos kumaha eta? langsung Rancung. Alit keneh? waduh Oh, bodoh pisan. Tapi si bosna osok nyaur ka Dede. osok Nyaur naon cenah? itu Kumaha cenah? osok tadi itu osok Oh, tapi sok nyaur ka Dede. Kumaha cenah nyaurna? malah jalai Lan? jalai Di dia wae gitu. Ka Dede teh sok kitu. Dede teh mun aya nu ngeureun sok nyaur ka si bos. osok Terus kayak ku si bosna cenah kumaha cenah? kan cina carekan Oh, gitu. Kayak ku si bosnya dicarekan saudara teh Bu. Jadi teman-teman di sono itu ada dua makhluk ya. Kata si dedenya itu di sebelah sono noh. Di sebelah sono itu ada dua makhluk yang katanya badannya itu gede-gede katanya. Bodyguardnya Dede Latif teman-teman. Bodyguardnya Dede Latif dan si makhluk itu baik-baik katanya. Dan sama si Dede suka dipanggil bos ya Bu ya. Jadi emang benar-benar itu menyata mungkin ya Bu ya. Kata si Dedenya mah, tapi bagi orang kita mah kalau nggak percaya ya wajar, nggak kelihatan ya Bu. Tapi osok dia ada itu nak. Osok. Sok di mana calikna di dia? Lan? Sok di mana mami di dia? jadi Oh, amang gitu sareng Dede. Nah, jadi Dede Latif itu yang ini teman-teman. Si Dede Latif itu yang ini ya. Yang sayuni gitu kalau bahasa sininya mah. Jadi kata si Dede Latif tersebut di hutan sana itu ada dua sosok makhluk ya. Yang wajahnya tinggi besar dan rambutnya ada yang warna merah dan ada juga yang rancung katanya ya. Kipli gitu kayak anak pang gitu teman-teman. Nah, mungkin segitu ya untuk kisah dan cerita anak berusia 4 tahun. Bentar, kita takut salah ya. Bu, pamisi Dede Latif teh tos saberasa sih enak? Oh, seberapa tahun? Oh, seberapa tahun? Tos 4 tahun 4 tahun langkung. Berarti di asuhna teh ti umur 3. Uhun katinggal nu kitu na masuk nyarios nama umur 3 tadi 2 tahun ge entos mulai gitu. Oh, Tapi kan ai 2 tahun mah disangkana kobi teh
biasa orang kali halipnya sok nyari serangan gitu Mohon nya. dimaklum gitu ya Bu nya. Dimaklum deui ai beki dia beki kahar ton jangan subah si bos wae gitu. Oh nyaur teh. Oh anu ka anu sanes ge. Kumaha nyaur teh cenah? Kayak cenah pasikeun ke si bos gitu lamun diaroconan teh ku si ibu-ibu teh gitu. Mana bos dedena cenah. Minta acis satu ke si bos dede. Itu bogaeun cenah acis nage engke wae cenah dikirim gitu. Dek. Pamiku si bosok di pasian cicis. Tara. Oh Tara. Kunaon? Tara tuh bukan duit. Oh tuh bukan duit. Oh jadi ku si bosok Tara di pasian cicis. Tara. Ayo Dede bobosok di mana? Di dia. Di bumi. Tara di dia. Tara terang ngendong. Tara ngendong dah sieun benernya. Hantu. Oh hante. Yang ngegenong. Iraha. Hila. Oh kapungkur. Nah kita bertanya sama Mas Alep teman-teman. Jadi pendapat Mas Alep gimana nih? Aneh ya? Aneh tapi nyata. Mas Alep pernah lihat nggak? Hah? Enggak. Oh enggak, kalah sama Dede Latif nih, mana udah gede juga teman-teman. Nah teman-teman mungkin segitu ya pertanyaan saya ke Dede Latif, karena mau apa yang ditanyainnya lagi. Soalnya anak berusia segitu mah masih susah juga teman-teman diajak ngobrolnya juga gitu. Nah Bu, terima kasih ya sudah mau menjawab pertanyaan dari saya. Mohon maaf mengganggu, ibunya lagi masak mungkin ya Bu ya tadi. Saya mau pamit ya Bu ya karena ini sudah sore gitu. Assalamualaikum. Salam. Nah teman-teman mungkin untuk vlog kali ini ya sampai di sini aja dulu. Soalnya saya mau bertanya apa lagi gitu ke Delatif ya. Soalnya udah emang kata Delatifnya segitu-gitunya gitu dan cuma ada 2 ya. 3 semuanya teman-teman. Dan kata si Delatif tersebut rumahnya itu ada di kebun sebelah sana. Rumahnya si Bocil katanya ya, disebutnya sama Delatif si Bocil, si Bos, sama ada yang rambutnya merah katanya teman-teman. Dan setiap dia ada yang menyakitin ya atau isengnya berlebihan, kata dia awas, kata saya dibilangin sama si Bos. Nah terus kalau misalkan udah dibilangin katanya suka sakit si orang yang suka iseng sama Delatifnya tersebut. Saya juga jadi aneh gitu ya, dan jadi ngeri gitu teman-teman, ngeri sedap gitu kayak gimana gitu. Saya juga usia segini alhamdulillah gitu ya belum pernah melihat hal makhluk gaib dan melihat apa gitu yang menurut orang menakutkan gitu ya. Alhamdulillah, dan saya juga nggak pengen gitu ya kalau melihat kayak gitu mah. Nah mungkin segitu aja dulu ya karena kata Delatifnya juga udah emang segitu. Saya Muhammad Teguh Maulana pamit undur diri. Mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai detik ini. Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan dalam urusan mencari rezeki dan dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya dan disehatkan terus sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah mungkin segitu aja dulu. Saya Muhammad Teguh Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.